Teman-teman, adik-adik sekalian, saya ingin sekali berbagi. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada Saling Jaga. Nah, saya yakin di luar sana banyak ahli-ahli, ya, banyak ahli-ahli, apapun ahlinya, ya. Nah, banyak sekali ahli-ahli tokoh agama, psikolog dan psikiater, banyak sekali ahli-ahli, ya, ahli pendidikan, ahli parenting, ya, banyak sekali. Nah, namun saya ingin lebih berbagi tentang pengalaman. Bagaimana saya menjalani hidup berkeluarga. Ternyata menjalani hidup berkeluarga itu susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Nah, gimana tuh, Esa? Ya. Nah, kenapa? Karena saya sudah menjalani kehidupan pernikahan dan berkeluarga, ya, selama 43 tahun. Alhamdulillah, saya sudah punya anak 2 dan 2-duanya sudah menikah. Ya, sedikit perkenalan, jadi saya sudah punya cucu 3 orang. Nah, alhamdulillah. Nah, ternyata selama 25 tahun saya menggeluti bidang ini, bidang konseling pernikahan, juga menjalani pernikahan selama 43 tahun. Ternyata masalah keluarga dari generasi ke generasi sama saja. Karena saya punya klien 4 generasi. 1 generasi di atas saya, lalu 2 generasi baby boomers, lalu generasi milenial dan generasi Z. Masalah rumah tangga atau masalah keluarga is all the same. Yang membedakan cuma subjeknya dan cara mereka berespon terhadap sebuah situasi. Kalau orang dulu, katakanlah zaman-zaman saya, lebih banyak diam. Tapi diam itu belum tentu baik-baik aja kan. Kelihatannya happy, padahal belum tentu happy. Jadi kelihatan baik-baik aja, mereka diam. Karena dianggapnya masalah rumah tangga itu sesuatu yang sifatnya sensitif dan private. Jadi mereka diam, terutama para istri lebih baik diam. Tapi zaman sekarang semua masalah diposting. Semua masalah diposting. Ya enggak? Sounds familiar. Semua masalah diposting gitu kan, ya. Apapun masalahnya udah nggak ada lagi batas, semua diposting. Itu aja bedanya, ya. Tapi semua masalah rumah tangga sama. Nah, oke. Sekarang saya mau berbagi tentang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fikra mengenai love, loss, and legacy. Tadi sudah diterjemahkan oleh Mas Fikra dan sudah dijelaskan, ya. Nah, saya ingin lebih mengelaborate ini, ya, dari perspektif dan pengalaman saya menjalani kehidupan pernikahan dan juga menangani berbagai kasus rumah tangga. Nah, Anda semua pasti tahu deh, ya, yang namanya love itu artinya apa, ya. Lalu apa sih fungsinya love itu apa, ya? Ada yang bilang love itu kata kerja, ada yang bilang itu kata sifat, ya. Macam-macam, ada yang bilang itu value, macam-macam, ya. Nah, saya nggak mempersoalkan bagaimana Anda memaknai love. Karena love itu sendiri sifatnya sangat abstrak. Kita nggak pernah tahu kalau itu belum diwujudkan dalam sebuah perilaku, sebuah perbuatan yang nyata. Ya enggak? Nah, kemudian loss, Anda sudah tahu itu kehilangan. Apa sih yang hilang? Ya, kita semua pernah, saya nggak tahu apakah Anda semua pernah merasa kehilangan? Pernah? Kehilangan duit pernah, ya kan? Nggak apa-apa sih kehilangan orang asal jangan kehilangan dirinya. Ya enggak? Apa yang terjadi ketika kita kehilangan diri, ya? Jangan sampai begitu, ya. Nah, yang terakhir adalah legacy. Nah, apa itu legacy? Nanti kita akan ngobrol banyak, ya. Nah, sekali lagi saya lebih banyak berinteraksi, lebih banyak ngobrol karena saya ingin berbagi pengalaman. Oke, kita lanjutkan.
Oke, nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saya ingin Anda menyiapkan notebooknya. Boleh ya? Sedikit supaya nggak ngantuk. Ya, salah satu obat ngantuk itu adalah menulis dan bicara. Jadi kalau udah mulai ngantuk, bicara aja, ya enggak? Oke, ya, coba ya. Silakan, ini kerja sendiri-sendiri ya, jangan nyontek. Pasangannya jangan ngelirik-ngelirik ke sebelah ya. Silakan nulis sendiri. Oke, pertanyaannya, kapan pertama kali Anda merasa disayang? Silakan ditulis. Kapan pertama kali merasa disayang dan oleh siapa? Nah, saya belum menyampaikan bahwa kita punya dua kali melakukan ini, pertanyaan ini. Pertama adalah ketika Anda masih diasuh oleh orang tua. Start balita. Sampai selama Anda betul-betul udah keluar dari asuhan orang tua. Oke? Nanti di sesi berikutnya, setelah Anda sudah dewasa, terutama ketika Anda sudah membangun committed relationship. Ketika Anda sudah punya pasangan hidup, ya, yang nggak punya pasangan hidup juga nggak apa-apa, don't worry. Tapi pasti Anda punya partner, ya, punya sahabat, ya. Oke. So silakan kita mulai dengan di masa Anda masih diasuh oleh orang tua, ya. Kapan pertama kali merasa disayang dan oleh siapa? Kapan? So, bisa sebutkan aja usianya, ya, atau nggak ingat usianya persis, ya bilang aja SD gitu, atau SMP gitu misalnya ya. Pokoknya selama masih diasuh orang tua. Kemudian oleh siapa? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dia lakukan sehingga Anda merasa disayang? Apa yang dia lakukan? Jadi berarti ada perbuatan yang konkret, ya. Ada perbuatan yang konkret, ya. Apa yang dia lakukan sehingga Anda merasa disayang? Oke. Sebutkan aja pendek ya, apa sih yang dia lakukan, misalnya ngasih hadiah, mendengarkan misalnya, ya. Apa yang dia lakukan ya, nemenin tidur misalnya gitu, atau cerita gitu misalnya ya, apa yang dia lakukan, mengantarkan sekolah misal, yang sederhana aja selama Anda dalam pengasuhan, ya. Oke, berikutnya, nah yang ketiga. Di masa-masa itu, pernah nggak Anda merasa kehilangan? Apa yang Anda rasakan ketika kehilangan? It could be anything. It could be people, ya. It could be things, a thing, ya, atau mainan bisa, ya kan? Saya banyak sekali sharing mengenai ini ya. Apa yang Anda rasakan ketika kehilangan? Perasaan ya. Oke. Kalau sudah, berikutnya ya. Untuk masa kanak-kanak ya, masa pengasuhan ya. Jika Anda saat itu berani mengungkapkan apa yang Anda rasakan, apa yang ingin Anda katakan pada mereka. Waktu kehilangan itu, apa sih yang Anda lakukan? Kalau Anda dikasih waktu untuk dikasih kesempatan aja dan berani gitu mengungkapkan sesuatu. Ya, apa yang mau dirasakan, apa yang mau disampaikan. Mau ngomong apa, mau bilang apa sama mereka. Ya. Banyak anak-anak yang kehilangan mainannya karena diambil sama temennya.
atau dipinjemin sama orang tuanya ke sepupunya. Ya. Sehingga anaknya marah ya, tapi dia nggak berani ngomong, dia diam aja. Karena ibunya selalu bilang harus selalu baik. Ya, harus jadi orang yang dermawan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi sebetulnya kamu pengen ngomong gitu. Ya. Itu kan punya saya. Misalnya, ya. Oke. Sudah cukup sampai di sini untuk masa kanak-kanak. Sekarang kalau tadi itu di masa kanak-kanak, sekarang dengan pertanyaan yang sama tapi di usia dewasa. Usia dewasa artinya Anda sudah keluar dari pengasuhan orang tua. Bahkan mungkin Anda sudah membangun relationship dengan seseorang, ya. Oke, kita lanjutkan next. Pertanyaannya sama, silakan ditulis, ya. Kapan pertama kali merasa disayang dan oleh siapa setelah dewasa? Setelah keluar dari rumah orang tua. Ya, silakan ditulis. Ya. Apa yang dia lakukan sehingga Anda merasa disayang? Ya, bisa siapa saja, bisa pacar ya, bisa sahabat, bisa istri, suami, bisa juga nggak sedikit juga loh, misalnya guru ya, ya nggak bisa kan guru, atau bahkan bisa ada juga yang bos gitu ya, bisa begitu ya. Pertanyaannya sama ya. Oke, sama pertanyaannya, silakan ditulis pendek-pendek aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, pernahkah Anda merasa kehilangan sama seperti tadi, udah di usia dewasa ya? Apa yang Anda rasakan ketika kehilangan? Nah, ini di usia dewasa. Bisa kehilangan orang, ya. Orang yang Anda cintai, ya. Orang yang Anda dambakan, ya. Orang yang Anda kagumi, siapa saja. Lalu apa yang Anda rasakan ketika kehilangan? Udah dewasa ya? Sudah keluar dari orang tua, mungkin sudah mapan ya, sudah kerja ya, sudah selesai sekolahnya misalnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, jika memiliki kesempatan untuk meninggalkan legacy kepada orang yang Anda cintai, apa yang ingin Anda berikan padanya? Nah, sekali lagi, legacy, tadi Mas Wika sudah menyampaikan legacy itu apa. Nah, dalam konteks saling jaga, tentu saja yang dimaksud dengan legacy itu adalah mungkin dalam bentuk uang ya, dalam bentuk dana ya. Tapi apakah hanya itu? Sebetulnya apa yang mau ditinggalkan itu sebetulnya apa? Apakah sejumlah uang ya, sejumlah tabungan ya, asuransi, apakah itu kan asosiasinya kan pasti itu. Tapi apakah itu sebetulnya apa sih yang mau ditinggalkan itu sebetulnya apa? Yang mau diwariskan itu sebetulnya apa? Oleh orang yang Anda atau orang yang Anda cintai atau oleh Anda sendiri. Ya, jika memiliki kesempatan untuk meninggalkan legacy kepada orang yang Anda cintai, apa yang ingin Anda berikan kepadanya? Nah, saya mau mengelaborasi ini nanti setelah saya mendengarkan sharing dari Anda semua. Ada pertanyaan berikutnya? Sudah? Oke. Semua sudah bikin? Saya sekarang mau Anda berdua menyampaikan pada pasangannya, yang aku sukai dari kamu, waktu kamu. Boleh nggak saya kasih? Boleh nggak ada volunteer buat saya? Fikra, boleh nggak saya jadi contoh?
Sama, kamu boleh pilih partner kamu siapa di sini? Partner. Nah, siapa? Yang panitia? Aja, Boleh. Boleh, siapa aja. Mau panitia boleh, mau siapa yang ada di sini? Untuk contoh aja. Boleh sama Gaby. Oke. Yuk. Di sini duduk di mana ya? Di sini aja supaya kelihatan. Oke, kita lihat ya. Aku mau kasih lihat. Ya. So, sekarang tadi kamu udah nulis ya, Fikra. Siapa yang pertama kali kamu merasa disayang? Gaby juga udah ya. Oke, sekarang Fikra bilang sama Gaby. Gab, kamu manggil Gaby apa? Gaby? Oke. Kirain sayang. Oke, kamu bilang sama Gab, aku merasa disayang ketika dia melakukan apa buat kamu sehingga kamu merasa disayang. Oke? Tadi kan ada kan? Tadi kan ada kan? Dia melakukan apa sehingga Fikra merasa disayang. Iya kan? Oke. Nah, Gaby. Dia tuh adalah Iya siapa? Iya yang kamu tulis. Yang kamu tulis. Cerita sendiri. Iya cerita sendiri. Nanti kalau suami istri ya suami istri ya kan? Nah ini lagi cerita ini pura-puranya aja ya. Oke, pura-puranya. Oke, bilang aku merasa disayang. Aku merasa disayang ketika. Lalu kamu ulang ya. Barusan aku dengar kamu merasa disayang ketika dia melakukan apa? Oke? Yuk mulai. Ini yang balita tadi atau yang udah dewasa nih? Yang udah dewasa aja. Yang udah dewasa. Ya. Oke, kamu maunya apa ya? Waktu balita atau udah dewasa? Yang balita lebih gampang. Ya, oke. Oke, so bilang sama Gab. Oke, go ahead. Oke, Gab. Aku merasa disayang. Yang aku sukai ketika dia. Yang aku sukai ketika dia, misalnya ibu saya, mengekspresikan kasih sayangnya. Sebelum tidur diucapkan I love you. Gitu. Oke, sekarang kamu ulang. Barusan aku dengar kamu bilang. Barusan aku dengar kamu bilang merasa kamu suka waktu ibu kamu mengekspresikan kasih sayang. Bilangnya apa? I love you. Sebelum kamu tidur. Tanya, betul begitu? Begitu. Betul. Betul gitu nggak sih gitu kan ya? Gitu ya, betul nggak yang aku tangkep? Itu maksudnya. Betul nggak yang aku tangkep? Nah, terus kamu lanjutkan. Waktu dia bilang I love you sama aku jadi lebih nyaman kah? Jadi lebih tenang kah? Lebih merasa disayang kah? Apa ya? Karena hanya kamu yang bisa merasain. Yuk, bilang. Waktu dia sebut I love you sebelum tidur, itu membuat perasaan menjadi tenang, aman, nyaman. Dan jadi langsung bisa tidur. Jadi bisa tidur nyenyak. Kamu ulang. Jadi kalau ibu kamu bilang I love you sama kamu. Kalau ibu kamu bilang I love you sama kamu merasa lebih nyaman, lebih tenang dan bisa tidur. Betul nggak aku tangkap? Betul nggak, Taufik? Betul. So bilang apa? Terima kasih udah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, now your turn. Oke, let's see. Aduh, waktu masa kecil juga ya. Waktu masa kecil, aku rasa paling disayang waktu ibu selalu masak untuk aku dan bawain makanan siang untuk siapin makanan siang untuk bawa ke sekolah. Oke, sampai situ dulu, jangan panjang-panjang, nanti dia susah ngulang ya. Oke, now you repeat what yang she said. aku dengar. Barusan aku dengar, kamu merasa disayang oleh ibu kamu ketika kamu dimasakin dan dikirimin makan siang untuk sekolah. Benar begitu, Gaby? Benar. Tanya betul nggak yang aku tangkap? Betul nggak yang aku tangkap? Betul nggak yang kamu maksud itu? Gitu. Jadi kamu konfirmasi. Okay. Betulkah itu yang kamu maksud? Betul. Tanya, ada lagi? Ada lagi. Very nice. Now kamu lebih dalam. Waktu ibu ngirimin makanan, bikin masakin kesukaanku misalnya, kamu merasa apa? Kamu merasa sebagai anak dibutuhkan? Kamu merasa sebagai anak dihargai? Apa perasaannya?
waktu ibuku masakin dan bawa makanan siang untuk aku ngerasa ya dihargain dan that apa ya? Merasa tenang pasti nggak kelaparan. Yes. Tenang. Definitely, yes. Tenang dengan kelaparan. Dan merasa tenang gitu ya. Oke, coba Fikra ulang dulu. Yang aku dengar ketika kamu dibawain makanan siang oleh ibumu, kamu jadi merasa dihargai dan tenang, nggak akan kelaparan siang hari. Yes. Benar begitu? Benar. So thank you for listening. Thank you for listening. Oke, Sama-sama. udah terima kasih banyak, kita tepuk tangan buat Fikra. Nah, coba apa perasaannya ketika ada pasangan kita mengulang apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan? Tervalidasi, apalagi? Merasa dimengerti, merasa apa lagi? Ya? Merasa didengarkan, ya, merasa dihargai, merasa nyaman ngobrol sama dia. Oke, itu juga value bukan? Ya. Itu saya tinggalkan pada anak-anak. That is value. So jadi itu saya lanjutkan pada anak-anak dan anak-anak melanjutkan pada anak-anaknya juga. Anak-anak saya melanjutkan pada anak-anak juga. Jadi itu juga value karena kita meninggalkan sesuatu yang baik. Nah, sekarang saya mau Anda masing-masing praktek kayak tadi 5 menit. Cukup ya? Ya, ya silakan. Oke, gimana perasaannya menggunakan metode seperti tadi? Itu namanya metode komunikasi yang terapeutik. Nanti ada ya, metode komunikasi yang terapeutik. Kenapa dikatakan terapeutik? Terapeutik itu artinya apa ya? Menyembuhkan. Menyembuhkan. Kenapa? Kenapa dikatakan menyembuhkan? Apa yang dirasakan ketika teman kalian atau pasangan kalian mengulang apa yang Anda katakan? How does it feel to you when your partner repeat what you said? You're feeling validated. Oke. Ada lagi? Feeling understood. Oke. Ya. Jadi itulah, mungkin kita waktu itu lagi sedih, lagi kesel, lagi capek, lagi marah, tapi pasangan kita mendengarkan dan mengulang apa yang dia katakan. Kira-kira bisa berkurang nggak sedihnya, kecewanya, keselnya? Bisa ya? Iya, itulah yang namanya metode komunikasi yang terapeutik atau metode komunikasi welas asih. Nah, suami istri ataupun pasangan walaupun masih pacaran hendaknya terbiasa dengan gaya komunikasi seperti ini. Terutama membicarakan hal-hal yang sensitif. Kira-kira perlu nggak seperti itu di rumah? Kalau Anda punya masalah di kantor, masalah bisnis, masalah apapun, tapi di rumah nggak ada yang mau mendengarkan, sibuk sendiri. Sekalipun mendengarkan, matanya kemana-mana. Itu bukan mendengarkan, tapi apa? Mendengar. Ya, mendengar dan mendengarkan kan sangat berbeda. Anda mendengar tapi tidak mendengarkan. Nah, sekarang banyak anak-anak yang mengalami merasa tidak didengarkan oleh orang tua. Ya, banyak sekali sekarang, that's why they lakukan apapun di luar sana, bullying dan sebagainya. Dan ketika ini mereka alami terus dari kecil hingga dewasa, ya mereka pun juga akan melakukan hal-hal yang sekiranya membuat mereka butuh perhatian atau diperhatikan. Mencari validasi terus menerus. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu menjawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke kegiatan berikutnya? Atau saya lanjut aja dengan materinya? Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau langsung ngacung boleh. Oke, saya lanjutkan ya. Ada 3 elemen untuk menciptakan suatu relationship yang baik. Terutama dalam sebuah keluarga.
Atau nih teman-teman ada yang mau cari jodoh. Ya, ada yang sedang cari jodoh, ya. Lagi bingung, ini dia serius apa enggak sama gue gitu ya. Atau yang sudah menikah juga, you can ask yourself, are you happy? Ya, apakah kamu bahagia dalam pernikahan ini? Nah, itu ada 3 elemen yang untuk menciptakan suatu kebahagiaan atau relationship yang baik. Pertama, apakah dia bisa membangun intimacy? Dan intimacy itu harus dibangun dan kemudian dirawat, nggak cuma dibangun. Ya, bagaimana merawatnya? Kedua, bisa nggak dia berikan kesejahteraan? Kalau bicara kesejahteraan, kira-kira apa yang dalam benak Anda? Finansial, oke. Ada lagi? Apakah hanya finansial yang bicara dengan kesejahteraan? Secara mental ngasih kita kestabilan, rasa aman. Ya, jadi nggak cuma harus finansial. Oke, ya finansial juga tentu financial security ada ya. Tapi kan yang membuat kita feeling secure kan bukan cuma finance kan, bukan cuma uang kan, ya. Apalagi misalnya? Nyambung loh. Ya, dengan udah yang tadi kita bicarakan. Value. Value itu meliputi semuanya loh. Ada asuransi, ya kan? Ada mental health. Ya. Jadi value itu meliputi banyak hal, berbagai aspek, luas banget. Nah, apa yang dilakukan oleh saling jaga itu is all about value sebetulnya. Bukan hanya dalam hal uang saja. Ada yang mendasari. Ya, betul nggak? Betul begitu? Ya, ada yang mendasari dari sekedar menyiapkan donasi. Ya, ada nilai gotong royong, ada empati, ada toleransi, ya kan? Ada compassion, ya. Banyak sekali. Ada apa lagi? Tanggung jawab, ada kerjasama, banyak. So itu semua value. Jadi apa yang dilakukan oleh saling jaga itu sebetulnya it's all about value. Ya, tepuk tangan dulu dong buat saling jaga. Ya, oke. Jadi bagaimana merawat intimasi? Salah satunya adalah dia bisa nggak memberikan kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara kesejahteraan, kembali lagi tadi semua berkaitan dengan value. Ya, salah satunya kalau saya misalnya kayak tadi mengajarkan bagaimana anak mau mendengarkan. Jadi ya saya harus memberikan contoh bagaimana mendengarkan. Karena value itu enggak cukup hanya diucapkan atau dikatakan. So value is not taught but caught. So value is not taught but caught. So value is caught, not taught. Jadi value itu percuma dikuliahin sampai berbusa-busa ceramah kalau enggak dicontohin sama orang yang mau menularkan itu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang tua mau mengajarkan anak empati, ya orang tuanya harus memberikan contoh. Berempati itu seperti apa. Jadi nggak perlu banyak bicara apalagi nasihat sampai berbusa-busa ya kalau nggak dicontohkan. Nah, kira-kira seperti itu. So yang nomor 2. Lalu yang ketiga, dia memberi kesempatan pada kamu berkembang nggak? Nah, saya mau menyitir sedikit apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow. Dia bilang manusia yang bahagia adalah manusia yang terus-menerus melakukan aktualisasi diri. Jadi dia terus berkembang, mengaktualisasikan potensi. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, apapun nama yang Anda berikan kepada Tuhan, mau God, Lord, Sang Hyang Widi, ya, apapun yang Anda sebut, ya, Tuhan Yesus, Allah, apapun nama yang Anda berikan kepada Dia, itu
memberikan kita potensi yang tidak terbatas. Namun kita yang membatasi. Kita sendiri yang membatasi. Nah, biasanya orang tua mempunyai pola asuh tertentu sehingga itu membatasi kita. Nah, jadi kembali lagi legacy. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita punya rasa aman untuk terus berkembang. Nah, demikian pula suami istri. Apa yang bisa dilakukan oleh suami atau istri supaya Anda betul-betul memberikan kesempatan pada pasangan Anda untuk berkembang. Itu juga legacy. Karena kita tidak pernah tahu ya, apakah kita akan terus-menerus hidup bersamanya hingga akhir hayat. Umur hanya Tuhan yang tahu, kita nggak tahu. Jadi kalau kita tidak memberikan kesempatan pasangan kita berkembang, kita sama juga memberikan dia penjara dan membatasi, dan akhirnya dia nanti ketika dia ditinggal oleh pasangannya, oleh orang yang dia cintai, dia bisa depresi. Dan ini banyak terjadi. Nggak usah meninggal karena kematian. Bisa juga meninggal diambil orang. Apa yang saya sampaikan ini serius loh. Bisa aja. Saya pengen Anda ketawa, soalnya serius banget. Ya, saya setiap hari menerima konseling ya dengan berbagai kasus yang ya merasa ditinggalkan, merasa kehilangan. Jadi kehilangan itu tidak harus ditinggal karena kematian ya. Nah, jadi kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk pasangan berkembang atau kita tidak punya kesempatan untuk berkembang, nah itu akan membuat kita depresi. Jangan sampai seperti itu. Nah, saya baru mengerti yang namanya, tadi sudah saya cerita juga sama Fikra, sama Mbak Farah juga, saya baru mengerti kenapa kita diminta untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita, ya, terutama orang tua, ya. Kenapa? Supaya kita tetap connect, walaupun mereka sudah hidup di alam yang berbeda dengan kita, di dimensi yang berbeda dengan kita, tapi secara energi kita tetap terkoneksi. Secara energi kita tetap terkoneksi. Jadi kalau kita mendoakan, itu sama aja kita sedang mengirimkan energi positif kepada mereka. Jadi kalau kita mencintai mereka, kita sama juga mengirimkan energi kasih sayang pada mereka. Nah, sekarang bayangkan kalau mereka meninggalkan legacy kepada kita, apakah itu dalam bentuk finansial, dalam bentuk value, maka berarti kita juga bisa masih merasakan kasih sayang mereka. Nah, itulah gunanya kenapa kita mendoakan mereka, dan mereka yang sudah tidak ada di dunia ini juga meninggalkan legacy kepada kita dalam bentuk, tidak hanya dalam bentuk something tangible, juga something intangible. Mana yang lebih abadi, atau yang lebih umum, atau yang lebih lebih abadi lah, something tangible atau something intangible? Something intangible. Nah, itulah value. Mungkin sekarang saling jaga pengurusnya atau pembinanya, ada Mas Fikra, ada Mbak Farah, ada siapa lagi ya. Tapi kan harus ada kaderisasi nanti kan, ya enggak? Supaya bisa dilanjutkan. Nah, yang dilanjutkan itu apanya? Kan value-nya yang ditinggalkan dan nanti akan dilanjutkan. Sama, kita sebagai orang tua juga kepada anak-anak, tinggalkanlah value.
Jadi legacy itu juga bisa berupa value. So saya perkenalkan ini cucu saya yang sebelah kiri sana, namanya Lula, Talula. Dia lagi ikut, waktu itu ada kegiatan bakti sosial di Jalan Tamrin, ya. Kemudian mengenai lingkungan hidup, bagaimana menyelamatkan kita dari kepunahan, ya. Nah kemudian ini yang kedua, ini juga saya punya juga cucu juga namanya Aura, juga belajar bagaimana ya memberikan makan kepada ternak, itu juga value, ya. So saya mau nyampaikan gini, perilaku manusia itu 83% dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Ya, hanya 11% apa yang dia dengar. Dan hanya 6% yang dipengaruhi dari berbagai stimulus campuran. Ya, jadi yang dia lihat itu besar sekali ya, 11%. Jadi kalau kita mau meninggalkan legacy dalam bentuk value, itu harus dia lihat. Harus secara konkret dia lihat. Jadi bagus banget nih ya, kalau saling jaga mengajak ya teman-teman komunitas lainnya, terutama anak-anak muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, begitu banyak teori parenting, tetapi tidak akan efektif jika tidak dipraktekkan melalui pola pengasuhan yang meliputi gaya komunikasi sehari-hari dan melalui aktivitas nilai bersama. Nah, salah satu gaya komunikasi yang barusan Anda praktekkan itu juga mengandung value. Nah, saya mau memberikan contoh perbuatan nyata berbasis nilai supaya anak-anak melihat atau teman-teman yang lain melihat secara konkret sehingga bisa memberikan pengaruh sebesar 11%, ya kan? Bahkan bisa lebih besar, yang sesuatu yang kita alami bisa lebih besar. Apa? Yang pertama, di sini ada foto-foto ya, juga bagian dari saling jaga ya. Nah, saya salah satu saya ini juga cucu saya yang dia hobinya baca buku. Ya, hobi membaca buku itu juga bisa merupakan legacy juga. Ya. Mengajak Anda bermain ya, itu juga legacy juga. Jadi hal-hal yang positif, yang mengandung value, itu adalah legacy. Nah, pertama, mengadakan aktivitas nilai di dalam keluarga. Saya alhamdulillah mengadakan kegiatan-kegiatan juga berbasis nilai di rumah bersama ponakan-ponakan saya. Tadi ada foto bersama ponakan saya. Melakukan aktivitas kemanusiaan langsung di lapangan. Itu juga berbasis value. Kegiatan decluttering barang-barang di rumah. Siapa yang hoarder di sini? Suka ngumpulin barang padahal udah nggak terpakai ya, sehingga di gudang banyak ya, karena sayang ya. Padahal kalian udah nggak pakai. Nah, saya setahun 3 kali mengadakan decluttering. Ya, kita decluttering, kita serahkan kepada lembaga-lembaga sosial. Mereka bisa terserah mereka mau jual, mereka mau pakai, dan dananya bisa digunakan untuk menyekolahkan para yatim misalnya ya, mengadakan rumah sakit untuk para kaum duafa misalnya ya. Lalu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Kita punya banyak kearifan lokal ya. Nah, yang terakhir, membangun semangat tolong menolong dan saling jaga antar anggota keluarga. Nah, saya itu sebetulnya pingin ikut asuransi saling jaga, pingin banget. Tapi usia saya sudah 68. Suami saya 71. Udah nggak bisa, udah nggak memenuhi syarat. Jadi gimana ya caranya supaya tetap saya bisa terlibat pada saling jaga. Nah, inilah yang saya lakukan. Ya, saya memberikan workshop seperti ini kepada Anda semua, ya. Kemudian memberikan bimbingan-bimbingan pernikahan, ya. Memberikan bimbingan parenting, itu adalah bentuk
saya berdonasi kepada saling jaga. Nah kira-kira seperti itu. Nah saya sendiri bersama anak saya ini juga melanjutkan apa yang dilakukan oleh ibu saya, membuat legacy ya. Kalau ibu saya dulu ada lembaga hukum, karena saya bukan orang dari ilmu hukum, jadi saya melakukan yang lain. Nah, saya mengadakan, dulu saya pernah membuat yang namanya Yayasan Indonesia Bahagia. Dan komunitasnya namanya Gerakan Indonesia Bahagia. Dan waktu itu tahun 2008, saya mengadakan survei yang pertama kali di Indonesia dilakukan, karena belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia, I'm sorry to say, yaitu mengukur indeks kebahagiaan warga Jakarta. Dan kebahagiaan warga Jakarta itu borderline aja nggak nyampe. Borderline itu 4, ini cuma 3,6. Dan ternyata ketika saya wawancara, apa yang membuat kalian bahagia sih? Mereka bilang adalah keharmonisan keluarga. Nah, jadi penting banget. Jadi ngebayangin ya warga Jakarta ternyata apa yang terjadi ya? Ya stres, kurang harmonis keluarganya. Ya. Nah, inilah yang saya kemudian setelah Gerakan Indonesia Bahagia masih ada, tapi yayasannya sudah berganti nama menjadi Inner Work Indonesia. Nah, saya mendirikan Inner Work Indonesia bersama putri saya, Kania Anissa Anggiani. Jadi kapanpun Allah memanggil saya sudah memberikan dan sudah meninggalkan pada anak saya. Saya sudah siap meninggalkan legacy buat anak saya dan terus anak cucu saya untuk melanjutkan ya, yaitu Inner Work Indonesia. Mungkin nanti namanya lain, gak apa-apa terserah, tapi ruang lingkupnya berkaitan dengan, masih berkaitan dalam konteks keluarga yang harmonis. Oke, ini ada tagline ya. Tagline-nya saling jaga. Dari saling jaga, keren banget nih. Saat lapang membantu sesama, saat sulit dibantu bersama. Iya, Terima kasih semuanya.